Suatu sore yang tenang, sang kancil sedang asyik mengunyah buah-buahan ketika seekor rubah licik muncul. Wah, kancil kecil, seru si rubah sambil menyeringai. Aku sudah lama menunggu cemilan lezat sepertimu. Jantung kancil berdebar kencang, tapi ia tetap tenang dan berkata dengan berani, kalau kamu memakanku, kamu akan melewatkan pesta besar. Aku tahu di mana pesta jamuan raja sedang diadakan saat ini. Si rubah berhenti, penasaran. Pesta jamuan, benar, jawab kancil sambil menunjuk ke dalam hutan. Ada hidangan lezat dan buah-buahan manis. Menunggu siapa saja yang cukup cerdas untuk menemukannya. Tergoda oleh keserakahannya, si rubah langsung berlari masuk ke hutan, menghilang di antara pepohonan. Sang kancil tertawa kecil dan segera menyelinap pergi dengan aman. Keberanian dan kecerdasannya sekali lagi menyelamatkannya. Pesan moral, tetap tenang dan berani saat menghadapi bahaya. Keberanian dan kecerdasan dapat membantumu mengatasi ancaman apapun. Suatu pagi yang cerah, sang kancil berjalan-jalan ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan yang manis. Di tengah perjalanan, ia bertemu seekor monyet yang bergelantungan dengan riang dari satu pohon ke pohon lain. Halo, kancil, sapa si monyet dengan senyum lebar. Aku tahu sebuah kebun rahasia penuh dengan buah-buahan paling lezat. Ayo ikut aku. Dengan penuh semangat, kancil mengikuti si monyet jauh ke dalam hutan. Namun, saat mereka tiba di sebuah pohon tinggi yang penuh buah, monyet itu dengan cepat memanjat dan mulai makan sendirian, hanya melemparkan buah-buah busuk untuk kancil. Kancil pun sadar bahwa ia telah dibohongi. Merasa sedih namun menjadi lebih bijak, ia berkata, lain kali, aku tidak akan mudah percaya pada kata-kata manis. Kancil pun berbalik pergi, memutuskan untuk mencari buahnya sendiri, dan teman sejati yang mau berbagi dengan tulus. Pesan moral, tidak semua orang yang tersenyum padamu memiliki niat baik. Bijaklah dalam memilih siapa yang pantas dipercaya. Pada suatu malam yang sunyi di hutan, sang kancil sedang mencoba mencari jalan pintas pulang. Aku sudah hafal tempat ini. Aku tidak butuh bantuan siapapun, katanya dengan percaya diri. Tiba-tiba, terdengar suara tenang dari atas. Hati-hati, nak, ujar seekor burung hantu tua yang bertengger di dahan. Jalan itu penuh jebakan pemburu. Namun kancil tertawa kecil. Aku sudah berjalan di hutan ini sejak kecil. Aku pasti aman. Beberapa langkah kemudian ceplat, kaki kancil terjebak dalam perangkap tersembunyi. Ia panik, tapi si burung hantu segera turun dan membantu melepaskan perangkap itu. Dengan paruhnya yang tajam, kancil menundukkan kepala, malu. Aku seharusnya mendengarkan. Terima kasih, burung hantu yang bijak. Burung hantu itu tersenyum. Kadang, hal paling bijak yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan. Pesan moral, kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengetahuan, tapi juga dari kesediaan untuk mendengarkan mereka yang peduli. Pada suatu hari, sang kancil sedang berjalan di tepi sungai yang hampir kering karena kemarau panjang. Di dalam air yang dangkal, seekor ikan kecil terengah-engah. Tolong aku, kancil, kata si ikan lemah. Air semakin surut, aku bisa mati. Awalnya, kancil ragu, apa untungnya membantumu? Tanyanya, tapi melihat mata si ikan yang memohon, kancil pun tergerak. Ia menggali aliran air kecil dari sungai utama ke kolam tempat ikan itu terperangkap. Ayo, berenanglah, kata kancil. Ikan itu pun selamat. Beberapa hari kemudian, kancil dikejar oleh harimau dan tak tahu harus kemana. Tiba-tiba, si ikan muncul dan memercikan air ke wajah harimau, membuatnya kabur. Kancil pun tersenyum. Ternyata, kerja sama menyelamatkan nyawa kita berdua. Pesan moral, dalam hidup, kerja sama bisa membawa kebaikan bagi semua. Suatu pagi yang cerah, sang kancil sedang berjalan di tepi sungai ketika ia melihat seekor elang bertengger di atas batu besar. Dengan sombong, kancil berkata, "Elang, kau hanya bisa terbang, tapi aku, sang kancil, bisa menipu buaya dan binatang lain dengan kepintaranku." Elang menatap kancil dan menjawab dengan tenang, "Kepintaran itu penting, tapi kesombongan bisa membutakanmu." Kancil tertawa dan berkata, "Aku tak butuh nasihat dari seekor burung." Tiba-tiba, tanah di tepi sungai runtuh, dan kancil terjatuh ke dalam air.
ia hampir hanyut arus deras. Melihat itu, elang segera terbang turun dan menyelamatkan Kancil dengan cakarnya, basah kuyup dan malu. Kancil berkata pelan, "Maaf, Elang, aku seharusnya berpikir dulu sebelum bicara." Elang tersenyum dan berkata, "Bijak itu bukan hanya soal bicara, tapi tahu kapan harus diam." Pesan moral, berpikirlah sebelum berbicara, karena kata-kata yang sombong bisa berbalik menyakiti diri sendiri. Suatu hari, sang Kancil sedang menyeberangi sungai ketika ia melihat seekor buaya tua beristirahat di tepi air. "Hei, buaya tua, mengapa kau hanya berdiam diri di sana? Sudah tak berguna ya?" ajak Kancil dengan nada sombong. Buaya tua menatap Kancil dan berkata perlahan, "Aku mungkin tua, tapi aku pernah menyelamatkan banyak hewan, termasuk teman-temanmu." Kancil tertawa dan terus berjalan. Tapi tiba-tiba ia terpeleset di batu licin dan hampir hanyut oleh arus. Tanpa ragu, buaya tua menyelam dan menyelamatkannya. Basah dan malu, Kancil berkata pelan, "Maafkan aku, buaya, aku telah bersikap tidak sopan." Buaya tersenyum, "Ingatlah, Kancil, usia membawa pengalaman dan pengalaman adalah guru terbaik." Pesan moral, hormatilah yang lebih tua, karena mereka menyimpan kebijaksanaan yang tak ternilai. Pada suatu hari, sang Kancil berjalan di hutan dan melihat seekor kijang tua yang buta tersesat dan kebingungan. "Kancil, bisakah kau membantuku menemukan jalan pulang?" pinta kijang dengan suara lemah. Awalnya, Kancil ragu, "Kenapa aku harus menolong hewan yang tak bisa membalas budi?" pikirnya, tapi melihat kesusahan kijang, hatinya luluh. Dengan sabar, Kancil menuntun kijang melewati semak, sungai, dan jalan terjal hingga akhirnya mereka sampai ke padang rumput tempat tinggal kijang. "Terima kasih, Kancil," ucap kijang dengan tulus. "Kau benar-benar teman sejati." Beberapa hari kemudian, Kancil jatuh ke dalam lubang jebakan. Tak disangka, suara kijang tua memanggil hewan-hewan lain untuk membantu menyelamatkannya. Kancil tersenyum, ternyata kebaikan yang tulus selalu kembali pada kita. Pesan moral, menolonglah dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Kebaikan akan kembali dengan cara yang tak terduga.